Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, kami kelompok 12 beranggotakan Sukmayaji, saya sendiri Nurani Oktavia, Rani Purnagunawanti, Rizky Iqbal, dan Salsabila ingin mempresentasikan tentang edgelist. PT Sistem Komodifikasi Informasi Hukum Elektronik edgelist adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa portal web yang menyediakan mesin pencarian, peraturan, regulation, search engine, platform analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dan platform penyusun peraturan. Edgelist.id adalah pangkalan data peraturan Indonesia berteknologikan kecerdasan buatan AI yang hadir untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan impian agar sukses hukum terbuka seluas-luasnya. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam prosesnya melalui kompetensi utamanya yaitu peraturan terkualifikasi. Nama ECLIS merupakan akronim dari Electronic Codification dan Legal Informasi System. Dikembangkan mulai tahun 2015. ECLIS baru masuk menjadi badan hukum sejak tahun 2017. Layanan ECLIS sudah digunakan di beberapa lembaga negara seperti Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan juga sejumlah korporasi seperti PT Pertamina dan PT Terminal Teluk Lampung. ECLIS menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Layaknya mesin pencarian, ECLIS mampu menampilkan hasil penelusuran berbasis kata kunci. Sistem ECLIS diklaim mampu melakukan konten analisis sehingga pengguna bisa mendapatkan kerangka hukum berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Tampilannya pun tidak hanya dalam bentuk tabel, tapi juga mind map lengkap dengan komentar dan catatan para ahli hukum dan pengguna lainnya. Jika kita ingin menggunakan edgelist, kita hanya perlu ketik kata kunci tentang konten peraturan yang ingin kita cari ke dalam mesin pencarian edgelist. Kemudian hasil pencarian dapat diurutkan berdasarkan banyak penyebutan kata kunci dalam peraturan, tahun terbit, atau jenis peraturan. Dan Anda bisa menikmati pengalaman membaca peraturan yang Anda cari dengan berbagai tampilan yang memudahkan Anda untuk memahaminya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Selanjutnya itu ada klien edgelist ID, yaitu ada mitra atau kemitraan dan pelanggan. Kemitraan bedanya dengan pelanggan yaitu kemitraan semua pihak bertanggung jawab atas pengelolaan bisnisnya termasuk mengelola utang dan piutang perusahaan. Sedangkan pelanggannya yaitu individu baik dari organisasi, kelompok, atau instansi tertentu yang membeli atau mencoba menggunakan produk tersebut. Nah, di sini kemitraannya bekerja sama dengan berbagai mitra, yaitu ada APJI, terus lagi ada Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis, terus Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI, BPPT, atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, terus Bapenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terus ada CLE atau Continued Legal Education, terus ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Lalu ada PRIV-Y. Dan terakhir Lembaga Kajian Hukum Teknologi. Lalu untuk pelanggannya yaitu ada Fakultas Hukum UI,
keadilan agama, dan perpustakaan DPR RI. Dan terakhir, Kementerian Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Haji. Untuk operasional Edgelist ini ialah di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga ke Pulau Papua. Sesuai dengan visi dan misi, kami menyediakan sarana kolaboratif dalam penelusuran dan pengembangan hukum yang mengumpulkan keunikan dari setiap daerah di Indonesia. Sesuai dengan slogan kami, yaitu dari Indonesia untuk Indonesia. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tipe penawaran. Merriam-Webster mendefinisikan compliance sebagai conformity in fulfilling official requirements atau simpelnya sebagai pemenuhan terhadap persyaratan undang-undang. Regulatory compliance bisa diartikan sebagai peraturan pemerintah yang harus diikuti untuk memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan. Jika klien menerapkan regulatory compliance pada perusahaannya atau pada kontrak, maka klien harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku baik dari pemerintah pusat, peraturan menteri, dan perda-perda yang ada jika itu relevan dengan jenis usaha yang ada. PT Sistem Kodifikasi Informasi Hukum Elektronik, selanjutnya disebut Edgelist, salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa portal web yang menyediakan mesin pencarian peraturan atau regulation search engine, platform analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dan platform penyusunan peraturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Edgelist ini dikategorikan sebagai tipe penawaran yang ditawarkan oleh Edgelist adalah regulatory compliance. Selanjutnya, Edgelist menawarkan 2 paket kerjasama kepada korporasi dan lembaga pemerintah, antara lain Elite Membership dan juga API Support. Yang dimaksud dengan Elite Membership adalah jenis keanggotaan yang khusus ditujukan untuk penggunaan suatu korporasi, organisasi, lembaga, divisi, dan atau satuan kerja di mana jenis keanggotaan ini memiliki fitur-fitur layanan serta otorisasi yang berbeda dengan jenis keanggotaan lainnya. Apa saja yang didapat oleh Elite Membership, yaitu semua fitur premium, penyediaan laman khusus dengan domain sendiri, otorisasi admin pengelola laman, aturan internal, integrasi branding ke halaman khusus, dan pembuatan kompilasi tersendiri. Kemudian, jenis penawaran lainnya berbentuk API support. Edgelist atau biasa disebut sebagai Edgelist ID REST API. Paket API dirancang untuk pengembang dan fokus pada pengiriman data melalui satu atau lebih sistem yang terintegrasi. Paket API dapat mengakses Edgelist ID API REST data. Selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya, Koji. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk Edgelist. Jadi produk Edgelist ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mesin pencarian. Apa itu mesin pencarian dan keunggulannya itu apa? Jadi mesin pencarian adalah himpunan catatan pusat data para pakar dan masyarakat umum terkait suatu peraturan perundang-undangan yang akan disalurkan kepada pembuat kebijakan bekerjasama dengan Edgelist. Itu. Terus selain itu juga keunggulan dari produk ini yaitu cepat.
Cepat proses pencariannya, peraturan hanya berdasarkan kata kunci, jelas hasil pencarian kata kunci langsung ditampilkan pada ayat-ayat dari pasal peraturan. Berikutnya, terintegrasi. Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, setiap peraturan yang terdapat kata kunci yang dicari akan ditampilkan. Berikutnya, informatif. Untuk membantu pengguna dalam memahami peraturan perundang-undangan, Eclipse menampilkan status keberlakuan suatu peraturan, komplikasi, kodifikasi, dan catatan para pemangku kepentingan terkait peraturan yang sedang dicari. Yang berikutnya yaitu himpunan catatan. Jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Yaitu merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berkolaborasi membangun hukum di Indonesia. Yang berikutnya partisipasi, yaitu dari berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar terciptanya produk hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, edukasi. Eclipse senantiasa berupaya untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya hukum bagi kehidupan sekarang. Mengapa himpunan catatan? Eclipse menyediakan pusat data yang berisi catatan para pakar terkait suatu perundang-undangan. Sebagai bahan pertimbangan, para pembuat kebijakan, baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif, dapat menggunakan catatan dari pakar maupun dari masyarakat umum sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan maupun perundang-undangan. Himpunan catatan Eclipse juga dapat dimanfaatkan oleh para hakim dalam menginterpretasi suatu peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya ada analisis dan evaluasi sarana pengembang hukum positif dari masyarakat. Eclipse menyediakan sarana bagi para akademisi dan praktisi untuk memberikan masukan terkait suatu peraturan perundang-undangan melalui fitur analisis evaluasi yang telah disesuaikan dengan 5 dimensi analisis dan evaluasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Masyarakat umum pun dapat memberikan masukannya melalui wadah aspirasi masyarakat di dalam fitur analisis evaluasi ini. Berikutnya ada kritik masukan bagi pembuat kebijakan, yaitu masukan yang telah disampaikan melalui fitur ini akan disalurkan kepada para pembuat kebijakan secara aktif menjalin kerjasama dengan Eclipse dalam rangka pertimbangan dalam perancangan suatu proses hukum. Selanjutnya ada kolaborasi praktis untuk hukum yang lebih baik, yaitu adalah fitur yang memfasilitasi diskusi antar pembuat kebijakan dalam pembuatan suatu produk hukum. Selain itu, working group juga dapat dimanfaatkan secara akademisi bagi para pengajar hukum sebagai sarana pemberian tugas, analisis, dan evaluasi peraturan tertentu kepada suatu kelas. Selanjutnya, Pak Rani, persilakan. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Adapun sumber yang kami sampaikan dalam presentasi ini kami dapatkan dari eclipse.id dan juga website dailysocial.id dengan judul lebih dekat mengenai Eclipse platform pangkalan data perundang-undangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.